Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video lanjutan praktikum geologi struktur di modul ketiga terkait dengan ketebalan dan kedalaman. Pada video yang kedua ini, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa contoh latihan, contoh soal, dan nantinya di akhir akan ada soal latihan yang mungkin nanti dikonfirmasi lagi oleh asisten ya, untuk fiksasi soal latihannya itu nomor berapa saja atau bagaimana modelnya begitu ya. Oke, jadi begini. Oke, sebelumnya rekan-rekan ya, jadi saya coba disclaimer dulu. Jadi memang pada praktikum ini kita itu diasah ya, teman-teman itu diharapkan dan soal-soal latihan ini juga diharapkan menjadi rangsangan untuk teman-teman agar bisa memvisualisasikan suatu kondisi terhadap bentuk tiga dimensi. Lalu dari bentuk tiga dimensi ini kita proyeksikan secara ortografi ke dalam model dua dimensi. Karena bidang kerja kita kan pasti bidang dua dimensi ya rekan-rekan ya. Nggak mungkin dari setiap kasus itu pasti kita buat dulu tiga dimensinya tuh. Maksudnya kita buat bentukan tiga dimensinya lalu kita selesaikan. Karena pasti kita membutuhkan dua dimensi untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah sebenarnya yang ingin kami rangsang adalah di situ. Jadi otomatis beberapa soal di awal ini di 3 modul awal itu pasti harus membayangkan dulu tiga dimensinya seperti apa, lalu diproyeksikan ke dalam dua dimensi. Nah, pada kenyataannya untuk saat ini lah, untuk saat ini sebenarnya kita kan melihat barang tiga dimensi tuh di lapangan ceritanya ya. Lalu kita ambil datanya, kita olah langsung diproyeksi baik ortografi maupun stereografi. Nah, untuk proyeksi ortografi ini sendiri bahkan sebenarnya stereografi ya, sekarang itu sudah banyak sebenarnya ya, software. Jadi saya jujur saja ya. Jadi sudah banyak software untuk mengolahnya begitu kan. Bahkan bisa muncul otomatis begitu. Jadi ini adalah bukan hal yang menyulitkan lagi ketika nanti kita bekerja di suatu lapangan ya, ataupun nanti teman-teman tugas akhir pun kan boleh saja menggunakan softwarenya begitu kan. Nah, tetapi yang ingin kami garis bawahi adalah pemahaman rekan-rekan semua akan bentuk ruang ya, lalu bisa memproyeksikan ke dalam stereografi ortografi begitu ya. Mungkin kalau stereografi nanti di modul-modul selanjutnya itu masih perlu menggunakan itu ya, karena memang softwarenya pun tidak terlalu banyak dan memang tetap juga lama membutuhkan waktu untuk menggunakan software. Mungkin beberapa hal akan lebih cepat begitu ya, tapi tetap membutuhkan waktu dan pemahamannya perlu tajam di situ. Nah, untuk ortografi juga saya harap rekan-rekan semua bisa memahami kondisi ruang, kondisi bentuk ruang yang nantinya ketika kalian menemukan software apapun itu, kalian sudah bisa memahami dengan cepat begitu. Karena konsepnya ada di mana? Ada di otak kalian kan ya sebenarnya, bukan di softwarenya begitu kan ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya rekan-rekannya. Jadi harapannya teman-teman tetap semangat, yang masih kebingungan, ayo semangat eh, untuk memacu otak kalian agar bisa lebih paham gitu. Saya rasa teman-teman semua paham gitu ya. Saya teman-teman semua mampu untuk paham gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang bisa memahami dalam 1 menit saja, bisa memahami dalam 1 hari, atau mungkin harus berhari-hari sampai paham gitu. Jadi apa namanya? Silahkan dicoba ya rekan-rekan semampunya. Oke baik, ini adalah contoh soal. Kita katakan ada suatu formasi batu gamping dengan kedudukan strike-nya N 15 derajat west. Nah, hati-hati berarti bentukannya adalah seperti ini ya. Ini 15 derajat west misalkan ya. Dari N to west kan begini kan ya. Lalu 26 derajat SW, berarti dia ke sini. Ya. Berarti dia memiliki bidang kemiringan seperti itu. Tersingkap pada lereng timur. Oke, berarti kan kalau utaranya ke atas teman-teman semuanya, utaranya ke atas. Berarti kalau kita katakan ada suatu bidang begini, ya. Nah, utaranya ke atas berarti di sini kan lereng timurnya nih. Ini lereng timur, ini lereng barat. Ini barat, ini timur ya. Nah, lalu dia memiliki side gripnya ke sini. Side gripnya N15 26 west, berarti kurang lebih dia memiliki kemiringan ke sini lah ya. Kan ke southwest tuh dia memiliki kemiringan. Mungkin dia memiliki kemiringan seperti ini. Mungkin begitu. Nah, lalu panjang pukulan dari dasar lapisan yang membuat
bearing N 90 derajat adalah N adalah 653 meter dengan sudut lereng 15 derajat. Oke. Nah, coba teman-teman baca lagi ya, diulangi lagi. Panjang pengukuran dari dasar lapisan yang membuat bearing N 90 derajat is adalah 653 meter dengan sudut lereng 15 derajat. Berarti sebenarnya dia sudah mengukur dari lapisan paling atas ke lapisan bawah ya, dengan panjang 653 meter dan azimut N 90 derajat is begitu kan. Dan azimut N 90 derajat is. Nah, dengan sudut kemiringan 15 derajat. Jadi maksudnya adalah perpindahan dari apa namanya? Dari pengukuran ini berarti dari dasar ya. Dari dasar ke atas itu sebesar 15 derajat kemiringan sudut lerengnya. Oke, saya coba ilustrasikan. Saya langsung saja ya di contohnya di sini. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman semua. Jadi, yang bidang yang diarsir warna coklat ya, bisa kita katakan sebagai bidang perlapisannya. Nah, ini yang warna coklat bidang perlapisannya ya. Nah, ini warna coklat bidang perlapisan. Nah, lalu dippingnya ini tadi 26 ya, 26 dippingnya di sini. Nah, lalu tadi yang 653 lereng timur nih, lereng timur ya teman-teman ya. Karena dia terbukanya ke arah timur, sedangkan dia memiliki dip batuan ke arah barat. Berarti kan dip and slope-nya itu berbeda ya. Kalau di model yang sebelumnya itu dip and slope berbeda, gambarnya seperti ini. Oke, lalu apalagi tadi datanya? Oh ya, ada pengukuran dari dasar. Nah, dia mengukur dari A nih teman-teman. Dia mengukur dari A naik ke atas, mengukur ketebalan ya, dengan panjang 653 meter. Jadi dari A ke C ini panjangnya 653 meter dengan kemiringan 15 derajat. Berarti kemiringan dari misalkan kita proyeksikan C ke C aksen nih kan ada gambar ini. Ini berarti kurang lebih 15 derajat di sini ya teman-teman ya. Sudut kemiringan 15 derajat. Nah, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tentukan ketebalan batu gamping. Oke, tentukan ketebalan batu gamping. Dan yang lalu yang kedua adalah kedalaman dari dasar lapisan sampai ke titik akhir pengukuran. Oke, kedalaman dari dasar lapisan sampai ke titik akhir pengukuran. Oke, baik. Jadi mungkin gambarannya bisa kita katakan kita mencari ini ya, mencari titik T ya untuk ketebalan ya. Dan untuk kedalaman mungkin bisa kita proyeksikan ke ini ya, dari atas ke bawah. Nanti kita kembangkan. Oke, kita gunakan skalanya 1:10.000 ya rekan-rekan ya untuk penggambaran. Jadi yang 653 meter ini digambarkan sekitar 6 cm dan sekian lah. Oke, baik. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah kita gambarkan garis yang paling mudah, yaitu garis strike-nya. Oke, garis strike-nya kita ibaratkan seperti inilah. Nah, ini bisa di mana aja teman-teman ya garis strike-nya. Ini kan kalau seperti ini, kalau seperti ini kan mungkin kita katakan N-nya nggak dari atas ya, N-nya mungkin dari samping begitu. Oke. Oke ya, ini N 15 derajat begitu kan. Oke. Lalu kita gambarkan ini ya. Kita gambarkan titik yang tadi, kemiringan tadi. Oke. Oke, sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi dari sini ini sebenarnya harusnya N 15 derajat. Oke. N 15 derajat is ya. Aduh, ini saya salah gambarkan. Oke, teman-teman tolong dikoreksi ya. Tadi soalnya tadi bukan N 15 derajat west, tapi N 15 derajat is. Oke, mudah-mudahan tidak menjadi ini ya, gangguan ya, halangan ya. Oke, baik. Ini N 15 derajat is. Oke, kita sudah gambarkan strike-nya. Lalu di sini kita memiliki bearing 90 derajat ya, teman-teman ya. Kita memiliki bearing 90 derajat ke arah sini. Nah, begini kan kita gambar dulu 90. Ini ya, set. Oke. Lalu kita gambarkan 90. Nah, berapa panjangnya, Pak? Kita panjangnya tidak tahu. Panjangnya ini kita hanya mengetahui dari sudut C dengan A kan ya. Panjang C dengan A ini.
C dengan A ini memiliki panjang 653. Jadi teman-teman sudah tahu 15 derajat kan ya. 15 derajat bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi mungkin ke bawah saja biar enak. Nah, di 15 derajat digeser. Nah, kita tarik garis di sini sepanjang 653. Sesuai dengan skala tentunya ya. Panjang aja. Misalkan mentok di sini nih. Saya ambil contoh yang lain aja. Mentok di sini. Nah, nanti dari sini, dari garis lurus ini dengan bearing 90 derajat kita teruskan saja. Nah, kita tarik di sini dan di sini kita menemukan apa nilainya? Nilai H begitu ya. Nilai antara C dengan C aksen. Oke. Baik. Nah, oh ya, saya lupa memberitahu rekan-rekan bahwasanya ini kan gambaran bidangnya teman-teman ya. Nah, nanti kita memiliki proyeksi sekitar di sini ya. Ini bidang kerja kita. Jadi gambarannya, harapannya nanti yang kita gambar itu semua tertuang pada garis merah yang saya tanda ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Oke. Nah, lalu setelah sudah memiliki nilai H, dipastikan sudah memiliki nilai H, jadi kita gambarkan ini teman-teman ya. Jadi kita gambarkan garis C aksen, D aksen. Kita hapus dulu ya. Nah, ini dia. Jadi proyeksikan searah dengan strike ya. Ada C aksen dengan D aksen di garis warna biru putus-putus di gambar 3 dimensi. Di sini ya, ada. Dan juga di sini kita gambarkan, kita teruskan gambar strike-nya seperti itu. Nah, lalu nanti kita tentukan H-nya. Begitu ya. Kita memiliki dip, kita memiliki ini kan memiliki apa namanya? Memiliki sudut dipnya, dip dari batuan. Jadi rekan-rekan silahkan gambarkan atau tuliskan H di sini nanti sesuaikan dengan dipnya seperti apa. Jadi nanti kita akan memiliki proyeksi yang garis FE di sini. Jadi proyeksi antara FE di sini gitu ya. Jadi maksudnya adalah apa namanya? Tarik garis H atau gini deh, apa namanya? Tarik garis lurus ke sini, teman-teman. Atau kita tarik garis lurus di sini dulu. Nih H-nya ya, kita gambarkan H di D sama E. Lalu kita tarik tegak lurus terhadap ke sini nih. Kita tarik ke sini aja. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu teman-teman tentukan garis mana yang sudutnya itu menyerupai dengan dipnya. Dari sini bisa ke sini kan, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, paling mudah adalah kalian gunakan busur. Kalian gunakan busur di sini kan 90 derajat. Di sini 26 ceritanya kan. Berarti kira-kira totalnya berapa? 90 dikurangi 26 sekitar ada 64 ya. Berarti di sini sudutnya sekitar 64. Jadi mungkin dari titik ini kalian bisa tarik 64 derajat ke arah sini. Nanti ketemu sudutnya 26. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang lain ya, teman-teman silakan disesuaikan saja dengan apa namanya dengan kemudahan dengan cara yang teman-teman rasa mudah. Tapi memang yang jelas kita mempunyai di sini nih, ini sudut dipnya di sini dan memiliki nilai H di sini. Nah, ini untuk mengetahui nilai FE. Nah, untuk apa kita mengetahui nilai FE? Tentunya untuk menghitung ketebalan. Ketebalan ini kan saya proyeksikan di T ya, teman-teman ya. Nih, jadi di garis T ini adalah ketebalannya ya. Ketebalan dari suatu lapisan ini. Jadi kita bisa katakan untuk mengetahui ketebalan kita harus menentukan garis FB. Garis F ini kan dari FE terus dari B menentukan ini sebagai panjang semuanya begitu ya. Lalu kita juga harus menentukan segitiga inilah ya. Segitiga FB dengan T seperti itu. Nah, cara selanjutnya itu kita memerlukan proyeksi lagi. Nah, begini. Jadi yang pertama adalah dari garis proyeksi FE ini kita tarik garis FB-nya ini teman-teman semuanya. FB-nya itu di mana sih Pak? Gitu. FB-nya ini kita bisa tarik di sini. Ya. Oke ya. FB-nya itu merupakan ini kan, merupakan bidang miring ya begitu kan. Oke, nah teman-teman lihat nih di sini nih.
teman-teman lihat di sini, kita memiliki sudut apa di sini? Sudut dipnya juga kan, teman-teman ya. Begini. Oke, jadi nanti kita tentukan dia apa namanya? Ini juga memiliki, sorry, di sini kan, bukan di situ. Sorry, di sini ya dia memiliki sudut dipnya juga kan, teman-teman ya. Sama kan? Nah, dia memiliki sudut dipnya. Nah, di sini juga dia memiliki bentukan bidang seperti ini. Jadi proyeksi F, B dengan T. Nah, ini kita tarik T-nya itu seolah-olah di sini, tapi memang kita harus menggambarkan segitiga seperti ini. Segitiga lurus seperti ini. Nah, singkat cerita, jadi teman-teman itu mengetahui, kita tarik dulu garis lurus nih, tegak lurus lah. Tarik garis tegak lurus dari proyeksi FE ke AB. Nah, begini ya. Nah, setelah itu kita tarik ini ya, apa namanya, sesuai dengan sudut yang tadi. Sesuai dengan sudut dipnya, kita tarik garis seperti ini. Oke, nah kita jadi sudah mendapatkan segitiga nih, teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan segitiga. Lalu rekan-rekan semua untuk menentukan T, berarti kan T itu merupakan dari titik ini ya, dari titik F ke tegak lurus terhadap sini ya. Ataupun kalau misalkan kita ya dari titik F ke tegak sini, ataupun dari sini ke sini nih, kemarin kan begitu ya, sama lah T. Jadi kalau kita mau menghitung T, rekan-rekan semua, jadi kita tarik garis yang miring, tentukan garis yang miring ini tegak lurus terhadap ini, titik A ini, proyeksi ini. Jadi kita tarik, akhirnya ketemu di sini titiknya, nanti kita tarik garis di sini, dan ini kita ibaratkan dengan T, begitu teman-teman ya. Oke, dan di sini dari jarak antara di proyeksi di AB ini kita sebut sebagai D, ya, ataupun kita sebut sebagai kedalaman. Oke, begitu rekan-rekan ya. Jadi nanti kita akan menemukan tebalnya berapa dan kedalamannya berapa menggunakan penggaris langsung ya, diukur. Oke, baik, semoga rekan-rekan bisa paham ya. Nah, ini dia sebenarnya proyeksinya untuk kedalaman ya, untuk kedalaman tadi maksimum seperti ini kurang lebih teman-teman semua. Nah, itu dia D-nya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Data yang diberikan merupakan sebuah bidang dengan kedudukan N 60 derajat east, 45 derajat southeast, begitu kan ya. Jadi kita gambarkan dulu seperti apa biar tidak kebingungan. Kita gambarkan dulu ini seperti ini. 60 derajat ya, kurang lebih seperti ini lah. Southeast berarti ke sini kan. Oke. Ketebalannya sudah diketahui, ketebalannya adalah 200 meter. Berarti kalau kita tulis T sama dengan 200 meter. Oke, T sama dengan 200 meter. Skalanya 1:10.000 dalam sebuah penampang vertikal dari barat timur. Nah, ini sama dengan soal yang kemarin tuh. Jadi kita sudah punya bidang. Kemarin kan ada sumur bor ya, terus kita bikin penampang. Ini ada bidang, kita potong penampang barat timur begitu kan dari sebuah tambang. Tentukan lebar singkapan pada peta, ada permukaan datarnya. Lalu yang kedua adalah apparent depth-nya. Yang ketiga itu ketebalan semu, dan yang keempat adalah lebar singkapan semu. Oke, cukup banyak ya. Sebentar saya coba gambarkan dulu ya dengan zoom, dengan rekamannya. Mungkin begini ya, dippingnya begini, T-nya 200 meter. 200 meter. Lalu yang dicari adalah yang pertama adalah lebar singkapan ya. Lebar singkapan LS saja kita singkap. Di sini adalah apparent depth. Lalu ada itu apparent thick, berarti kan ya, ketebalan semu sama lebar singkapan semu. Apparent ALS gitu ya. Oke, coba kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini biar tetap ada ya catatannya. Oke, baik. Nah, ini model 3 dimensinya teman-teman semua. Jadi saya bisa pastikan garis ini
Ups. Oke, ini dia memiliki strike dip sebesar 60 derajat tadi ya. 60. Tadi dipnya berapa ya? Sebentar. Dipnya 45. Oke, dengan dip 45. Di sini 45 derajat ya. Di sini 45 derajat. Nah, di sini adalah ketebalan aslinya 200 meter. Ya. Ini arah utara ke arah sini, utaranya. Ini baratnya. Ini timurnya. Ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita ibaratkan sini kan barat timur nih kan. Ini barat timur, sorry barat di sini. Nah, ini selatannya di sini. North ke sini. Ini west, ini east. Oke, ini gambarannya teman-teman semua. Nah, tentunya karena memang apa namanya? Dia strike dipnya 60 derajat ya. Jadi seolah-olah nanti kalau kita lihat perspektifnya dia akan bertemu di sini kan. Dia akan bertemu di suatu titik begitu kan. Karena memang dia 60 ya teman-teman semua. Jadi memang ini adalah makanya ini ada proyeksi ini kan. Proyeksi stereografinya juga digunakan dalam menggambar penampang ini begitu. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya, rekan-rekan ya, bisa dipahami untuk gambar 3 dimensinya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, kita menggunakan penyelesaian seperti biasa, menggunakan penyelesaian dari ortografi. Setelah kita menentukan 3 dimensinya, oke, nanti kita mencari beberapa hal. Yang pertama adalah, caranya adalah kita gambarkan dulu strike dip-nya. Sorry, strike-nya, begitu kan. Kita gambarkan strike-nya seperti ini. Nah, lalu kita gambarkan juga garis proyeksinya jadinya. Tetap seperti biasa proyeksinya kita menggunakan ini teman-teman semua. Jadi kita tahu, nah kita lihat di sini ya. Nah, sebentar saya belum selesai di sini. Jadi kita ada di sini namanya distance-nya atau jaraknya ya. Nah, di sini juga kita tarik garis lurus di sini dan ada kemiringan di sini. Nah, ini kan bisa kita katakan ini apparent dip-nya nih. Yang kita mau cari kan di sini ini apparent dip-nya. Yang kita mau cari juga lebar semunya. Lebar semu itu bukan lebar sebenarnya kan ya. Lebar semunya di sini. Yang kita mau cari setelah selain itu juga apa namanya? Lupa tadi ya. Lebar singkapan semu, apparent dip dan ketebalan semunya. Ketebalan semunya kan mungkin apa namanya seperti yang tadi ya. Jadi mungkin begini. Ini kita nanti mencari ini teman-teman semua. Dan kita nanti mencari ini juga nih. Nah, ini kan ketebalan semu ya, ini lebar semu ya. Begitu. Oke, baik kita pelan-pelan dulu. Jadi kita menggunakan yang pertama. Nah, di sini ya. Jadi kita mengetahui adanya kita proyeksikan nih. Kita proyeksikan di sini kita gambarkan sesuai dengan sudut semuanya tadi. Bentar. Kita ketahui dulu ya. Kita bicara dulu di sini ya. Oke. Nah, kita kan gara-gara dipotong di utara selatan ya. Oke, baik. Nah, di sini nanti kita menggunakan data apa? Kita menggunakan data pemanjangan strike tadi kita dengan data dip-nya begitu ya. Dengan data ketebalan aslinya berapa. Nah, teman-teman nanti semua ini tentunya dibuat berdasarkan ini ya, berdasarkan ketebalan lapisan batuan yang kita temui, yang sudah diketahui begitu. Nah, setelah itu, nah ini kan gambaran dari atas nih teman-teman. Jadi di sini sama di sini. Nah, tentu kalau kita bicara hubungan antara atas dengan bawah ini dengan dip yang sekian kan ada tebalnya. Nah, jadi ini gunakan data dipnya. Data dip sementara, data dip yang asli. Kita tarik 45 derajat begitu ya. Kita tarik 45 derajat. Nah, perpotongan yang tadi yang seperti di soal nomor 1 ini kita sebut sebagai 200 derajat gitu ya. 200 derajat. 200 meter dan lebar singkapannya adalah di sini. Ya, teman-teman ya. Jadi ini lebar singkapan silakan diukur berapa. Ini menjawab nomor 1. Oke. Yang kedua adalah dip semunya ya, dip semu, lalu tebalan semu gitu kan, dan lebar singkapan semu. Oke, lebar singkapan semuanya kita tarik saja garis lurus begitu kan, barat timur nih, barat timur yang tadi saya gambarkan. Nah, kurang lebih seperti ini kita gambarkan di sini.
Jadi kalian tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah lebar semuanya, teman-teman ya. Ini lebar semuanya. Lalu, oh ya, sorry, untuk delta ini bukan div aslinya ternyata ya. Tadi saya salah sebut di slide sebelumnya. Ini yang kita cari sebagai div semuanya. Sorry, mohon maaf ya. Nah, kita mengetahui lebar semuanya di sini. Oke. Lalu bagaimana caranya? Jadi kita tarik tegak lurus ke bawah. Misalkan kita tarik tegak lurus ke bawah. Ya, dan ini juga ada ininya ya. Kita sesuaikan di sini. Nah, jadi ini kita tentukan lebar semuanya di sini. Oke, lalu ada T-nya, patokan tetap T ya teman-teman semua. Jadi ini sepanjang T nih. Oke. Oke, baik. Lalu nanti ditarik garis ke bawah sini. Dan ini kan kita memiliki nilai D teman-teman ya. Kita memiliki nilai D ini di sini nih. Ini juga perlu ditarik tegak lurusnya tuh sepanjang D ini. Jadi garis sepanjang D ini. Lalu nanti kita tarik di sini, hubungkan. Nah, akhirnya menghasilkan sudut delta di sini ya. Menghasilkan sudut delta di sini, dan teman-teman juga setelah itu menghitung tebal semuanya di sini. Jadi tegak lurus terhadap garis yang bawah ya. Garis yang di bawah ini. Ya, tegak lurus di sini ini merupakan tebal semuanya, dan ini merupakan lebar singkapan semuanya, ini div semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya rekan-rekan semua. Ini merupakan contoh soal, jadi nanti silakan disesuaikan dengan asisten contoh soalnya. Nanti dipastikan lagi contoh soal seperti apa, ada beberapa. Jadi mirip-mirip juga, sama juga ya. Oke, nah ini kan penyelesaiannya yang tadi ya, cuman berbeda saja. Yang nomor 1, yang nomor 2 juga sudah diselesaikan sebenarnya. Yang nomor 3, 4, 5 mungkin bisa diteruskan yang nomor 3 dengan nomor 4. Oke, baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena tadi ada beberapa miss. Saya juga menyadari ada beberapa miss penulisan, jadi mohon dimaafkan. Semoga tidak mengganggu untuk kalian bisa paham ya dalam modul ketiga ini. Dan silakan apabila ada pertanyaan ditanyakan ke asisten, dan kita jumpa lagi di modul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.